Hai, welcome back to Me Time Movie. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang terbaik ya. Dan untuk yang baru bergabung, terima kasih sudah mengklik video ini. Mimin mau minta maaf dulu ini karena sudah 3 minggu Mimin tidak upload review film karena terkapar oleh rutinitas kehidupan. Dan sebagai gantinya, Mimin akan upload sekaligus 3 video untuk minggu ini. Semoga bisa bebas copyright ya. Jadi ceritanya kali ini Mimin mau review sebuah film animasi. Kalau dulu teman-teman pernah dengar Big Hero 6, nah film ini adalah kelanjutannya yaitu Baymax The Series. Film animasi besutan Netflix ini akan direview. Dan bila teman-teman punya anak-anak yang masih bocil, silakan bisa nonton bersama dengan keluarga. Tapi Mimin tidak rekomendasi ya film ini tonton sendiri oleh anak-anak karena kebanyakan film-film Mimin di sini tidak untuk anak-anak. Oke, seperti apa keseruan film Baymax The Series kali ini? Kita langsung saja check it out setelah yang satu ini. Silakan. Film ini dimulai dengan menunjukkan seorang nenek tua yang sedang mensortir surat-surat yang datang ke rumahnya. Tampaknya nenek itu mempunyai penyakit encok dan ketika dia mengatakan kata "aduh sakit", seketika sensor Baymax langsung aktif dan menghampiri nenek yang bernama Kiko itu. Lalu Baymax memperkenalkan dirinya sebagai seorang robot penamping kesehatan dan menanyakan apa yang dirasakan Kiko di pinggangnya. Setelah men-scan Kiko, Baymax lalu menyarankan Kiko untuk terapi berenang untuk mengurangi rasa sakit yang diderita di pinggangnya alias encok. Tapi hal itu tidak diterima oleh Kiko dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa berenang. Lalu Baymax mengira-ngira bahwa Kiko takut akan air. Dan Baymax kemudian membuat Kiko untuk berani berenang dengan cara menyembuhkan fobianya terhadap air. Dan misi pertama Baymax pun dimulai. Keesokan paginya, Baymax sudah menempatkan sebuah kolam renang plastik kecil di depan pintu. Dan ketika Kiko menginjaknya, Baymax mengatakan, "Selamat, Anda sudah berhasil mengatasi fobia pertama Anda. Dan Anda berhak mendapatkan sebuah lollipop." You have earned a lollipop. Dan hari itu benar saja, Baymax berusaha untuk fokus terhadap pasien nenek tua satu ini dengan cara menampilkan gambar air terjun, dengan menyemprotkan muka nenek itu dengan air, dan banyak lagi hal yang dilakukan oleh Baymax yang sama sekali tidak disukai oleh Kiko. Karena mulai kesal dengan Baymax, lalu Kiko memutuskan untuk melakukan misi balas dendam. Lalu Kiko mencari keberadaan Baymax dan segera saja Baymax gampang ditemukan. Karena robot ini cukup terkenal di lingkungan kota mereka sebagai robot asisten kesehatan. Tuanku, sudah nonton 3 menitan tapi belum like juga. Bagaimana sih? Like? Like itu apa? Ya, like itu kan gampang. Cuma pencet aja tombol like-nya. Gitu ya? Ya, supaya nanti yang punya channel bisa langsung cepat kaya. Jadi? Ya, cepat monet gitu maksudnya. Biar cepat dapat duit banyak. Oh gitu, jadi like, subscribe. Jadi Ya. punya channel bisa cepat kaya. Kamu ini ngomong dong kayak YouTuber lain, subscribe itu gratis gitu. Jangan bilang cepat kaya. Nih, aku subscribe nih ya. Nah, udah ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Yuk kita nonton. Baymax banyak membantu orang-orang yang punya keluhan dengan kesehatan mereka. Dari kejauhan, Kiko mengintai Baymax dan melihat ternyata robot ini adalah robot yang sangat baik karena burung pun dia berikan konsultasi kesehatan. Tapi dari kejauhan, dia berusaha mengikuti Baymax. Meja pinggangnya yang sakit. Dengan pantang menyerah, dia mengejar Baymax walaupun nafasnya sudah tersengal-sengal. Kemudian, Kiko mengikuti Baymax ke sebuah pintu. Dan Baymax ternyata sudah membawa dia ke sebuah kolam renang. Kolam renang yang berada di sebelah rumahnya. Dan ternyata selama ini, Kiko berjalan jauh-jauh hanya untuk memutar-mutar kota saja. Baymax mengatakan selamat kepada Kiko. "Selamat, kamu sudah berhasil mengatasi ketakutan terbesarmu." Lalu Kiko berusaha untuk pulang dan Baymax mengatakan tidak perlu takut terhadap air karena air terbukti meringankan nyeri sendi. Lalu Keiko duduk dan menjelaskan pada Baymax bahwa dia sama sekali tidak takut akan air
tapi dia takut pada kenangan terhadap kolam renang. Ternyata mantan suaminya yang sudah meninggal dulu adalah seorang yang sangat suka sekali berenang. Dan semenjak kepergian suaminya, Keiko berusaha untuk menjauhi kolam renang karena dia sama sekali tidak sempat mencoba berenang karena sudah keburu ditinggal oleh suaminya. Lalu BMX menyarankan kepada Keiko untuk mencoba berenang karena tidak ada kata terlambat, dan hari itu Keiko berenang bersama BMX di kolam renang itu, dan film pun selesai. Kita lanjut ke part 2. Di part 2 ini akan banyak fokus pada Casey, kakak dari Hiro yang sedang sibuk mengelola kafenya. Dia terlihat sangat cekatan dalam melayani tamu-tamunya dan cukup ramah, selalu menanyakan kabar mereka dan banyak hal lainnya. Karena terlalu sibuk, maka Casey dengan tidak sengaja tersandung oleh sebuah tangga kecil. Dan tentu saja teriakannya terdengar oleh BMX, dan BMX seperti biasanya segera mampir dan memperkenalkan dirinya, mengatakan bahwa apakah Casey membutuhkan bantuan medis. Tidak mengatakan apa-apa. Lalu BMX men-scan Casey dan menemukan bahwa kakinya terseleo. Sprained your ankle. Langsung saja BMX membawa dia ke lantai 2, mengobati Casey dengan spray Cryo untuk mengurangi pembengkakan di pergelangan kaki Casey. Lalu BMX menyarankan agar Casey beristirahat dulu selama 5-7 hari sambil menunggu kakinya pulih. Tapi Casey mengatakan bahwa dia tidak bisa menunggu selama itu karena pelanggannya sangatlah penting baginya. BMX kemudian mempunyai solusi bahwa dia akan menggantikan Casey untuk sementara waktu menjalankan kafe. Lalu BMX mendownload semua informasi yang dia butuhkan bagaimana cara menjalankan kafe. Kemudian Casey tidak yakin akan hal itu karena BMX hanyalah robot kesehatan. Tapi BMX dengan mantapnya mengatakan, kamu tidak perlu khawatir Casey, aku akan menjalankan kafe itu. Casey yang masih tidak yakin lalu memasang kamera di kepalanya Mochi. Lalu Mochi disuruhnya untuk memata-matai BMX untuk melakukan pekerjaan di kafe. Tapi ya namanya dasar kucing ya. Kameranya dibuatnya menjadi mainan. Akhirnya Chelsea pun terpaksa turun menyelinap sambil memata-matai BMX. BMX yang belum pernah kerja di kafe melakukan segala sesuatu dengan sangat slow. Akibatnya terjadi antrian yang sangat panjang, dan melihat kejadian yang terjadi, maka Casey berusaha diam-diam untuk melayani para tamu itu. Walaupun beberapa kali tertangkap oleh BMX dan dikembalikan ke lantai 2, tapi Casey tetap berusaha untuk membantu BMX. Dan beberapa kali Casey dibalikin ke lantai 2. Sampai malam pun tiba. Akhirnya Casey mengatakan bahwa ini tidak bisa dilanjutkan. BMX melayani semua tamunya dengan sangat pelan. Tapi tidak sengaja Casey jatuh sekali lagi dan memperparah cedera di pergelangan kakinya. Akhirnya Casey pun mengerti maksud baik dari BMX dan seharusnya dia hanya perlu menutup kafe untuk seminggu saja. Permasalahannya di sini adalah Casey takut tamu-tamunya akan melupakannya. Ketika Casey turun ke lantai 1 dan menemukan kamera yang ditaruhnya di kepala Mochi hampir penuh memorinya, di sana dia menemukan bahwa tamu-tamunya memberikan dia semangat, sekalipun BMX pelayanannya masih sangat lambat. Dan hal itu membuat Casey menangis terharu ketika dia tahu bahwa semua tamu-tamunya peduli akan dia dan tidak akan pergi dari kafenya. Dan film pun selesai, kita lanjut ke episode 3. Di episode 3, kita bisa melihat BMX ternyata sedang mengunjungi sebuah sekolah dan melakukan demonstrasi bagaimana cara menggunakan plester yang baik kepada anak-anak di sekolah itu. Dan ternyata hari itu adalah hari besar bagi beberapa anak yang mereka akan menunjukkan bakat mereka di sebuah ajang pementasan bakat. Hari itu, Sofia dan Ali juga turut serta dalam menunjukkan bakat mereka untuk bermain yoyo. Sofia mengatakan pada Ali agar tidak perlu gugup. Kemudian Sofia masuk ke toilet dan berteriak, "Oh no 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 no."
Sontak saja teriakannya mengundang perhatian BMX. BMX mengecek toilet itu boleh dimasuki oleh semua gender, dan BMX kemudian menanyakan kepada Sofia apa yang terjadi. Sofia malu mengatakan apa yang terjadi. Lalu BMX men-scan dia. Kemudian dia menemukan bahwa Sofia baru saja mendapatkan menstruasi pertamanya. Sofia tidak siap akan hal itu dan dia tidak punya pembalut apapun, karena itu adalah pengalaman pertamanya. Lalu BMX bermaksud untuk membantu Sofia dengan cara membeli pembalut buat dia. Sayangnya BMX hanya robot biasa yang tidak pernah pakai pembalut, dan di hadapannya ada begitu banyak jenis pembalut yang bermacam-macam warna, dan BMX pun mulai bingung. Lalu BMX menanyakan mengenai pembalut kepada seorang wanita, dan wanita itu memberikan saran, disusul dengan wanita-wanita lain, sehingga BMX memborong semua pembalut yang mereka sarankan. BMX pun kembali kepada Sofia yang masih bersembunyi di dalam toilet, dan memberikan semua pembalut itu agar bisa dipilih sendiri oleh Sofia. Permasalahan berikutnya adalah Sofia tidak tahu harus memilih jenis pembalut yang mana dan bagaimana cara memakainya. BMX bermaksud untuk memutarkan sebuah video instruksi agar bisa dipelajari oleh Sofia. Sofia lalu malu, kemudian dia masuk dalam toilet dan membatalkan menggunakan pembalut itu. Kemudian BMX menyarankan salah satu pembalut dan kemudian Sofia pun setuju. Sekeluarnya Sofia dari toilet, dia bermaksud untuk tidak pergi kemana-mana karena dia sudah membangun sebuah tempat persembunyian di dalam toilet. Karena kelamaan menunggu Sofia, maka Ali pun menyusul Sofia dan menemukan bahwa BMX berada di dalam bersama dengan Sofia. Kemudian Ali mengatakan 5 menit lagi pementasan akan dimulai dan Sofia harus bersiap-siap. Sofia mengatakan bahwa dia barusan saja mendapatkan haid pertamanya, perutnya kram. Ali tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu Ali mengatakan ada beberapa keuntungan yang bisa dirasakan oleh wanita ketika mendapatkan menstruasi, seperti skip pelajaran olahraga. Tapi Sofia tetap kekuh dengan keinginannya. Ali mengatakan dia tidak bisa perform sendirian karena dia butuh Sofia yang mendampinginya. Lalu BMX berusaha menenangkan Sofia dan mengatakan hal yang wajar terjadi ketika wanita pertama kali mendapatkan menstruasi adalah bingung dan cemas. Sofia lalu curhat bahwa dia tidak ingin diperlakukan berbeda dalam rumahnya karena sudah mendapatkan haid pertamanya. Lalu BMX mengatakan bahwa hal itu adalah hal yang biasa dan Sofia akan tetap menjadi Sofia. Kemudian Sofia berdiri dan berterima kasih pada BMX dan bersiap-siap untuk penampilannya di ajang penampilan bakat. The kid who's gonna kick serious butt in this talent show. Dan film pun selesai, kita lanjut ke episode 4. Di episode 4 ini, film akan berfokus kepada Mbita dan Yukio yang bertemu di sebuah pasar. Mbita sedang berbelanja ikan untuk bootnya dan kebetulan dia berjualan sop ikan. Kemudian Mbita melanjutkan menyiapkan bahan jualannya di bootnya dan dia teringat akan pesan mendiang ayahnya yang sudah menyerahkan bisnisnya dan sebuah centong legend pada Mbita. Tapi sayangnya Mbita tidak mau mengikuti permintaan dari pelanggannya yang meminta sopnya diracik dengan bahan-bahan lainnya karena dia terlalu mengikuti tradisi keluarga. Tiba-tiba Mbita berteriak karena tangannya memerah, membengkak dan kita tahu selanjutnya. Ya, BMX pun datang untuk menolong. Ketika di-scan, ternyata BMX menemukan bahwa Mbita memiliki alergi terhadap ikan dan hal ini yang menyebabkan tangannya membengkak dan memerah. Dan Mbita tidak mau mendengarkan BMX karena jam makan siang segera tiba dan sudah mulai banyak orang berjalan menuju bootnya. Dan BMX menasihati Mbita agar menjauhi ikan sementara waktu karena alerginya akan menjadi parah. Mendengarkan penjelasan BMX, para pembeli akhirnya membatalkan makan siang mereka di boot Mbita, apalagi setelah melihat tangan Mbita yang sudah mulai bengkak parah. Lalu ketika BMX mencoba menjauhkan ikan dari Mbita dan menyuntik Mbita, lalu BMX dikeluarkan dari mobil dan Mbita pun kabur dari BMX. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di jalan dan saat ini BMX terlihat sebagai robot psikopat yang jahat. Dan Mbita hampir saja mengalami kecelakaan, tapi untung saja tubuh balon BMX menyelamatkan dia
dan mobil bootnya. Lalu Mbita menyerah dan meminta BMX untuk menyuntiknya. Dan sorenya, Mbita bercerita pada BMX bahwa bisnis ini sudah diturunkan turun-temurun dari keluarganya, yaitu bisnis sop ikan. Dan dia bingung apa yang harus dia kerjakan tanpa bisnis itu lagi. Akhirnya Mbita menemukan solusi dan berkeliling di pasar untuk mencari ide baru. We've got some work to do. Dan tak sengaja dia pun bertemu dengan Yukio, dan mereka pun berencana untuk membuat bisnis kolaborasi bersama. Ini bukan cerita sesungguhnya ya. Mimin membuat karangan sendiri untuk ending di episode 4 ini. Kita lanjut ke episode 5. Di episode 5 ini cerita akan berfokus pada seorang kucing tanpa nama, yang kita kasih nama saja ya, si Oyen. Nah ceritanya guys, si Oyen ini adalah kucing jalanan yang tidur di jalan. Ya iyalah, kalau tidurnya kos-kosan itu namanya anak kos, bukan kucing. Oke, lanjut. Si Oyen yang tiba-tiba merasa perutnya lapar langsung menemukan calon target. Ada seorang om-om yang sedang menikmati breakfast sushi sambil dicolek kupingnya. Dicolok maksudnya ya, bukan dicolek. Nah, dengan mengeraskan volume lagu tersebut, maka si Oyen berhasil mengalihkan perhatian om-om itu dan kabur bersama semua makanan si om-om. Setelah kenyang, si Oyen pun bermaksud untuk jalan-jalan. Tiba-tiba ada sebuah suara keluar dari perutnya, seperti suara radio, dan Oyen menjadi kaget. BMX yang melihat hal itu lalu mendekatkan diri kepada si kucing dan memperkenalkan dirinya seperti biasa. Si Oyen yang tidak mengerti bahasa manusia dan bahasa robot langsung mundur ke tembok. Lalu setelah di-scan oleh BMX, segera dia melaporkan bahwa Oyen sudah menelan sebuah earphone kecil yang tersangkut di kerongkongannya. Kemudian BMX minta izin untuk memijit Oyen agar earphone itu bisa dikeluarkan. Tentu saja si Oyen tidak mau dan segera saja dia mengeluarkan cakar Wolverine-nya. Dan yang terjadi berikutnya tentu saja kita tahu, si BMX bocor halus karena cakaran si Oyen. Oyen pun langsung kabur entah kemana. Bodoh kemana saja yang penting jauh dari si balon ini, pikirnya. Ternyata si Oyen sudah berada di depan jendela sebuah apartemen. Dilihatnya ke dalam ada seekor kucing rumahan yang sangat amat dimanja oleh majikannya dengan diberikan mainan tikus-tikusan kecil. Tak lama, ketika dia membuka mulutnya, tiba-tiba suara radio keluar lagi dan BMX segera menyusulnya. Frustasi dengan yang terjadi, maka si Oyen parkir di sebuah gerobak takoyaki dan menyusun sebuah mainan tikus-tikusan yang dibuatnya dari sampah. Kemudian mainan itu dipeluknya. Ketika BMX mendekati si Oyen, sontak saja Oyen langsung kabur lagi, sehingga dia menumpahkan ramen sepasang pelanggan. Dan BMX merapikan ramen mereka dan kemudian mengatakan bahwa makanan itu tinggi dalam sodium. Wah, dasar robot kesehatan ya. Oyen kemudian lari ke sebuah gudang dan disusul oleh BMX. BMX kemudian mengunci pintunya. Jujur, Mimin melihat BMX ini kok lama-lama kelihatan seperti psikopat pengejar kucing-kucing jalanan. Oyen yang setiap kali membuka mulut pasti keluar suara radio lalu bersembunyi. BMX kemudian mencari si Oyen yang ternyata nempel di punggungnya. Lalu si Oyen meloncat ke atas papan yang sangat tinggi karena terpental dari badannya si BMX. Lalu dari atas dia melihat ke bawah dan langsung dia berasa gamang. BMX mengatakan agar dia tetap tenang di sana sambil mencopot-copot baut besi untuk menurunkannya. Tapi Oyen terus-terusan kabur dengan cara melompat ke papan sebelahnya. Sampai pada papan terakhir Oyen sudah pasrah dan dia terdorong jatuh ke bawah dan BMX menangkapnya. Setelah dipijit perlahan, akhirnya biang kerok masalah pun keluar. Si Oyen akhirnya memuntahkan earphone itu juga. Lalu si Oyen akhirnya tahu bahwa BMX adalah jahat. Dan ketika hendak diberikan lollipop, baterai BMX tiba-tiba lowbat dan dia segera mencari colokan listrik. Tapi ketika dia hendak mencolok, BMX tiba-tiba kehabisan tenaga dan menjadi diam. Oyen yang kebingungan melihat hal itu, melenggang pergi setelah mengambil lollipop dari tangan BMX. Waduh, dasar Waduh, dasar kucing ya, bukan anjing.
Dan episode ini selesai, kita lanjut di episode ke-6. Kembali bersama Baymax di episode 6. Kali ini berfokus kepada pencarian Baymax, yaitu Hiro, majikan Baymax, dan teman-temannya. Pagi hari, Hiro yang biasanya menyapa Baymax kaget ketika Baymax tidak ada di stasiun port chargingnya. Lalu Hiro melapor kepada Auntie Casey bahwa Baymax tidak pulang semalaman, mungkin karena baterainya habis di luar sana. Dengan alat yang canggih, akhirnya Hiro bisa menemukan rute yang dilewati oleh Baymax beberapa hari yang lalu. Lalu Hiro mengatakan bahwa ia akan pergi mencari dan Auntie Casey tidak perlu menutup kafenya. Tapi tiba-tiba Casey mengatakan kepada tamunya agar segera keluar dan kafenya akan segera ditutup. Setelah menutup kafe, lalu Hiro dan Casey memulai pencarian Baymax. Dimulai dari pasien pertama, yaitu Nenek Kiko. Mendengarkan Baymax yang tidak ditemukan, langsung saja Nenek Kiko bergabung dengan Hiro dan juga Casey. Kemudian berikutnya mereka mendatangi Mbita yang mengatakan Baymax sedang hilang. Mbita pun bergabung dengan tim pencari dan menyalakan mobil bootnya. Orang terakhir yang mereka temui yaitu Sofia. Dan Sofia juga langsung bergabung dengan tim mereka. Di lokasi Baymax pingsan, beberapa tukang bangunan bermaksud untuk merobohkan bangunan itu karena bangunan itu sudah kosong dan akan dibangun ulang. Dan ketika Nenek Kiko berada di dekat dengan Coaching Oyen, lalu mereka menemukan lollipop milik Baymax. Sofia mengatakan bahwa Baymax pastinya beberapa hari lalu sedang mengobati kucing ini. Lalu Nenek Kiko menanyakan di mana Baymax dengan cara berpura-pura menjadi Baymax. Tapi dia menyebutnya dengan nama Borax. Lalu Coaching Oyen mengerti dan mengantarkan mereka ke lokasi Baymax pingsan. Tapi mereka agak sedikit terlambat karena pintu sudah mulai digembok. Mereka dilarang untuk masuk dan tukang bangunan yang mereka temui mengatakan bahwa sebentar lagi bangunan itu akan hancur karena akan dibom setelah selesai makan siang. Dengan kemampuan Mbita yang memasak menu baru dan Casey yang menawarkan kopi gratis, akhirnya mereka berhasil mengalihkan perhatian tukang-tukang bangunan itu untuk sementara. Sementara itu, Hiro dan teman-temannya berhasil menyusup ke dalam bangunan. Lalu Hiro menggunakan robot buatannya untuk membuka pintu masuk ke dalam bawah tanah. Karena pintu utama tadi kan sudah ditutup oleh Baymax ya. Sophie dan Nenek dan juga Koceng akhirnya masuk melalui jalur bawah tanah itu. Karena kelamaan memasak, lalu tukang bangunan itu pun kembali ke pos untuk menghancurkan bangunan itu. Casey menggunakan klakson mobil untuk memanggil para pejuang Baymax di dalam agar segera keluar karena bangunan akan segera dirubuhkan. Sofia dan Nenek Kiko berusaha masukkan Baymax melalui jalur bawah tanah, tapi karena Baymax yang sangat besar dan juga waktu yang mepet, akhirnya Nenek Kiko berkorban dan menahan pintu itu. Dan ketika mereka semua menghitung mundur sebelum bangunan dihancurkan, dan tepat pada hitungan pertama, tiba-tiba mereka melihat si Oyen yang ada di atap bangunan. Hold everything. I love cats. Dan mereka menghentikan tombol ledakan yang sudah dipencet dan semua berhasil ke semula berkat si Oyen. Dasar dasar kucing ya. Baymax yang sudah dicas akhirnya sadar dan melihat orang-orang di sekitarnya. Lalu Hiro menanyakan bagaimana perasaan Baymax, dan Baymax mengatakan bahwa dia puas dengan pelayanan yang sudah diberikannya kepada orang-orang itu karena mereka juga peduli pada Baymax. I am satisfied with my care. Dan film pun selesai. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan ini adalah pertama kali MeTime Movie merilis sebuah review film yang lumayan panjang berupa film series. Dan Mimin harap semua terhibur dengan review kali ini. Walaupun tema yang disampaikan adalah tema keluarga, tapi pesan yang disampaikan Mimin harap bisa menghibur dan pastinya bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Baik, itulah film Baymax series kali ini. Sampai ketemu lagi di lain video berikutnya. Bye-bye. Sekian dulu review film kita kali ini. Jika Anda sudah menonton sampai akhir,
Mimin ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa bila suka film ini Anda bisa share dan berikan like untuk video ini. Satu like saja dari Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Dan bila berkenan, tinggalkan komen, request atau apa saja di kolom komentar. Mimin akan segera respon saat sudah membacanya. Sampai jumpa lagi di review lainnya. Stay safe dan healthy. Salam Me Time Movie. Bye bye. Bodoh kemana saja penting jauh dari si bodoh. Bodoh kemana saja yang penting jauh dari si balon ini, pikirnya. Tapi Sofia tetap kekuh dengan lalu BMX menanyakan mengenai pembalut dan sesekali dia berusaha memijit pinggangnya yang sakit dengan tampang menyerah karena sudah keburu ditinggal oleh suaminya. Ketika di-scan ternyata BMX menemukan Mbita sedang berbelanja ikan untuk bootnya dan BMX menasihati Mbita agar menjauhi ikan sementara waktu. Dan Mbita pun kabur dari BMX. Akhirnya Mbita menemukan solusi dan berkeliling di pasar. Langsung tiba-tiba saja menutup kafenya. Dan Casey mengatakan pada tamunya agar segera keluar. Lalu Hiro mengatakan bahwa ia akan pergi mencari Casey. Dan ketika mereka semua menghitung mundur, lalu Hiro menanyakan bagaimana perasaan BMX.